warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin untuk presentasi ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Pati, yaitu Bapak Hartono SSI MPG. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, para P3K yang bisa rawuh di SMK Negeri 4 Pati. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya? Masih semangat ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua masih semangat untuk bisa mengikuti kegiatan saya di siang hari ini. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan pada hari ini untuk bisa berkumpul bersama di dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK di SMK Negeri 4 Pati tahun 2024. Kemudian tak lupa sholat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Next Pak. Perkenalkan, nama saya Ibu Artistianingsi. Saya di SMK Negeri 4 Pati itu mengajar sebagai guru matematika. Sama seperti beberapa ibu yang tadi sudah presentasi atau bapak tadi ya. Nasib kita sama, kita sama-sama relokasi di sini. Sebelum di SMK 4 Pati saya di SMA Negeri 6 Purworejo. Tapi alhamdulillah waktu itu untuk proses relokasinya setelah saya ditempatkan di SMA 6 Purworejo hanya dalam waktu 1,5 bulan sudah bisa relokasi. Next Pak. Oh ya, di kegiatan mentoring ini saya dimentori oleh Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Hartono SSI FPD. Pak izin, ini saya dapat fotonya dari Bu Ika ya Pak. Saya tempel di sini. Oke, tujuan seminar ini yaitu yang utama adalah memaparkan RHK-nya saya yang saya intervensi dari RHK-nya Bapak Kepala Sekolah. Next Pak. Nah, sebelum saya ke RHK itu, saya kan sudah membuat laporan. Nah, di dalam laporan saya itu ada 5 bab kurang lebih. Yang pertama itu ada pendahuluan, bab 2-nya adalah berisi tentang nilai dan etika Pemprov Jateng. Yang ketiga adalah nilai dan etika OPD. Bab keempat adalah RHK P3K-nya saya. Kemudian yang bab 5 adalah foto. Oke. Karena seminar ini difokuskan kepada RHK, maka saya lebih fokus membahas tentang rencana hasil kerja saya. Next Pak. Di sini Bapak Kepala Sekolah saya di dalam semester 2 tahun 2024 ya, dari periode Juli sampai dengan September sebetulnya ada banyak sekali RHK-nya, tapi yang saya intervensi hanya beberapa saja. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang saya intervensi adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lainnya. Di sini rencana hasil kerja saya adalah saya menyesuaikan dengan punyanya Bapak Kepala saya, yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, atau sekarang lebih dikenal sebagai kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Di sini saya RHK-nya saya singkat aja. Untuk aspek indikator target itu saya rasa hampir sama seperti Bapak Ibu semuanya. Ada yang aspeknya ada kualitatif, kuantitatif, dan waktu itu hampir sama. Ini untuk waktunya nanti dalam 1 semester dari selama 6 bulan dari bulan Juli sampai Desember. Kemudian output kegiatannya itu udah pasti saya harus dapat membuat seperangkat pembelajaran, di mana di dalamnya ada protam, promes, ada CP, ada ATP, ada modul, ada assessment maupun daftar nilai. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya yang coba saya di sini masukkan yang pasti berorientasi pelayanan ya, karena pembelajaran kan kita melibatkan siswa. Kemudian yang kedua akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sebagai guru kita harus kompeten. Kemudian kita pun harus bisa adaptif, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan harus berkolaborasi. Next Pak. Kemudian yang kedua, rencana hasil kerja pimpinan yang saya intervensi yaitu
meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Di sini dari RHK-nya Bapak Kepala, RHK-nya saya adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan pelatihan mandiri yang dilaksanakan di PMM. Sehingga output kegiatan saya udah pasti saya berharap mendapatkan sertifikat PMM. Penerapan nilai berakhlaknya yang pertama sudah pasti harus kompeten, yang kedua adaptif, yang ketiga kolaboratif. Next Pak. Yang ketiga, rencana kepala sekolah yang saya intervensi yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, dari RHK-nya Bapak Kepala, RHK-nya saya adalah meningkatkan kompetensi melalui berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Alhamdulillah di SMK Negeri 4 Pati itu ada kurang lebih 3 kombel, ada kombel numerasi, literasi, dan kombel tipek. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai koordinator kombel numerasi. Di sini kami kolaborasi di Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan kombel. Di tempat kami sebetulnya sudah terjadwal kegiatannya, tetapi untuk pelaksanaannya kadang fleksibel menyesuaikan dengan keadaan sekolah seperti itu. Kemudian sudah pasti output kegiatannya saya mendapatkan sertifikat kombel. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya yang pasti pertama kompeten, yang kedua kita harmonis, kemudian adaptif dan kolaboratif. Next Pak. Yang keempat, rencana hasil kerja pimpinan yang saya intervensi yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, RHK-nya saya di sini yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan bimbingan teknis yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini output kegiatannya sudah pasti sama yaitu mendapatkan sertifikat BIMTEK. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya yang pertama kompeten, kemudian adaptif dan kolaboratif. Dan yang terakhir RHK-nya Bapak Kepala Sekolah yang intervensi yaitu ini tugas tambahan di Bapak Ibu. Terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. RHK-nya saya yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Sehingga output kegiatannya sudah pasti di akhir harus mendapatkan dokumen laporan wali kelas. Nah, di sini karena wali kelas itu tugasnya sangat kompleks, maka nilai berakhlaknya saya cantumkan semua. Yang pasti nomor 1 berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel harus dapat bertanggung jawab, yang ketiga harus kompeten, yang keempat harus harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Jadi dari kelima RHK yang Bapak saya intervensi itu sebetulnya 3 bisa saya kelompokkan jadi 3. Yang pertama saya sebagai guru, yang kedua sebagai pengembangan diri saya sebagai guru, dan yang ketiga sebagai tugas tambahan saya sebagai wali kelas tadi. Seperti itu. Saya rasa sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Hartono, monggo kalau mau ada umpan baliknya. Jadi berarti pengurus mobil ya Bu? Iya Pak. Tapi masih saya ikut sama programnya sekolah. Mungkin teman-teman ada yang kongresnya itu kemarin beberapa waktu yang lalu ada apresiasi dari GBK itu ya? K3 bagaimana? Lolos? Yang mengikuti itu ya Pak ya? Apa? Lomba. Nah. Kebetulan kami belum bisa mengikuti Pak. Syaratnya? Karena waktu itu mepet dengan kegiatan lain, jadi kami kurang persiapan. Belum ya? Jadi makin jeneng. Belum ada? SLB? Belum. Ya, sekai rangka kegiatannya banyak sekali, banyak acara seperti itu. Termasuk kemarin apa? Jaburi gitu ya? Ada yang ikut? Saya bisa berhenti ikut.
Terus kemarin ada lagi Didaktika. Didaktika itu jurnal dari Distrik dari Selasa ini Rabu itu ya. Alhamdulillah dari 4 ini ada 8 orang. Orang ini nggak ada ini. Pak Fajar kemarin. Tapi ya masih dia uji lagi. Tapi kemarin dikuliahi oleh Profesor Rimar Hai. Itu ya banyak sekali faktornya. Nah, Bapak Ibu, tidak harus kuliah untuk PKB untuk belajar sepanjangnya. Kadang melalui aktivitas di kegiatan tersebut secara tidak langsung mendapat umpan dari positif untuk bisa pokok tersebut. Untuk Bu Harti karena kelompokmu merahi ya Bu. Gitu. Alhamdulillah untuk rapor mutunya dibanding tahun 23 sudah kenaikan. Kayak kita 2 itu ya, ring and match sama atau bekerja. Keberjaan. Sehingga program kegiatan di tahun ini masuk tidak lanjut dari lapor mutu ini. Gitu. Baik, itu mungkin teman dari saya. Ya. Teman sejawat. Terima kasih Pak Han. Monggo Bapak Ibu silakan kalau mau umpan balik monggo. Bu Snow, monggo Bu. Mau menanyakan hal yang sama dengan Bu itu juga boleh. Dari hatinya banyak hati. Saya tidak akan memberikan pertanyaan pada saat ini. Terima kasih Bu, terima kasih. Materinya untuk presentasi hari ini sudah bagus. Terima kasih Bu. Dan yang disampaikan sudah sangat jelas. Terima kasih Bu, terima kasih, terima kasih. Oke, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum